menurut pandangan saya bukan membuat yang baru kalau ini yang dipakai acuannya, tapi negara mengakui dan menghormati yang sudah ada itu. Perdebatan tentang ibu kota negara sudah dibuka oleh Muhammad Yamin, lalu ditentang oleh Supomo. Kemudian Rajiman memimpin sidang karena dianggap masih belum tuntas, voting, dan akhirnya memang tidak diterima istilah ibu kota negara masuk di konstitusi. Baru kemudian setelah 76 tahun, hari ini kita bahas lagi nih. Apakah bisa pasal 18B ayat 1 dan atau pasal 18B ayat 2 ini menjadi dasar pembentukan undang-undang IKN ini? Kita khawatir nanti dia tidak menghormati ibunya. Siapa ibunya? Undang-undang dasar. Siapa yang tidak menghormati ibunya, durhaka dia, masuk ke Mahkamah Konstitusi. Itu dia. Kita tidak ingin ini terjadi. Kalau kita mencederai ayat 1 ini sama dengan mencederai NKRI. Waduh. Kalau tadi Pak Sijak mengatakan dosa besar ibu melanggar konstitusi, tapi itu yang bisa menyebut dosa atau tidak dosa itu adalah MK. Kalau urusan NKRI itu para pendirinya sudah nggak ada. Terus minta ke siapa gitu kan? Jadi tolonglah, jangan terlalu luar biasa ya. Tapi kita tuh ingin jangan mencederai undang-undang dasar ini. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Terima kasih sudah menghadirkan pakar atau ahli, dan kita sudah mendengarkan dari Pak Wijipto tentang secara khusus pasal 18B ayat 1, dan teman-teman tadi sudah memberi pandangan. Kami mengikutinya dengan secara seksama dan juga tulisan yang dikirimkan, dan tentu kita hormati pendapat hukum ini. Tapi izinkan saya juga punya pandangan lain terhadap apa yang disampaikan Pak Wijipto, atau malah bertanya sebaliknya. Seperti tadi disampaikan oleh teman yang terhormat dari Gerindra tentang mengambil sepotong kata karena yang diatur dalam undang-undang seolah-olah dengan undang-undang baru bisalah kita bikin. Kan kira-kira begitu, dan undang-undang IKN ini bisa jadi jalannya. Kalau kita baca pelan, dan kedua saya setuju tadi dengan yang terhormat dari PDIP untuk pimpinan jika memungkinkan kita buka, kalau tadi PDIP menyebut original intent pasal 18B ayat 1 ini waktu kita bikin, kita juga sering menyebut memori pantulistiknya gitu. Waktu nulis pasal 18 ayat B, 18B ayat 1 huruf dan ayat 2 ini. Mungkin juga nanti bisa dilihat. Karena ini penting sekali yang berakibat fatal nanti ke Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya tadi Pak Wijipto mengutip putusan Mahkamah Konstitusi yang bolehlah ini, kira-kira begitu. Kalau kita baca secara pelan, negara mengakui dan menghormati. Artinya sudah ada itu barang, negara baru menghormati dan mengakui, bukan buat yang baru. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang itu tadi oleh rekan yang terhormat dari PDIP. Ada 4 lah provinsi, jangan semua jadi khusus dan istimewa. Kalau enggak, apalagi nanti yang lain begitu. Dan saya ingat juga waktu kita bahas undang-undang khusus tentang Yogyakarta juga sempat ramai waktu itu. Nah, jadi pasal 18B ayat 1 ini menurut pandangan saya bukan membuat yang baru kalau ini yang dipakai acuannya, tapi negara mengakui dan menghormati yang sudah ada itu. Kemudian ditetapkan dengan undang-undang, sehingga kemudian ayat 2-nya diulang lagi. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Ini yang kemarin oleh Profesor Maria dan yang lain-lain menyebut perlu undang-undang perlindungan kesatuan masyarakat adat. Itu yang kemarin kita diskusikan.
Jadi kalau kemudian apapun namanya yang di Kalimantan Timur tadi, mana istimewa dan kekhususannya untuk kemudian kita tetapkan menjadi undang-undang? Kan itu yang mau kita diskusikan ini tadi. Gitu. Apakah karena ditunjuk presiden, tadi sudah disampaikan teman-teman, atau bagaimana gitu? Atau kebutuhan politik? Waktu di awal pimpinan saya menyatakan waktu BPUPKI dan PPKI membahas Undang-Undang Dasar, perdebatan tentang ibu kota negara sudah dibuka oleh Muhammad Yamin, lalu ditentang oleh Supomo. Kemudian Rajiman memimpin sidang karena dianggap masih belum tuntas, voting, dan akhirnya memang tidak diterima istilah ibu kota negara masuk di konstitusi. Baru kemudian setelah 76 tahun, hari ini kita bahas lagi nih. Dan ketika kita buka di Undang-Undang Dasar, nggak itu bahasanya, belum ditetapkan. Dan memang tidak ada ditetapkan di situ. Nah, oleh karena itu, tadi kami mohon penjelasan kepada pemerintah. Sejak kemarin kita semua mohon penjelasan, mendatangkan ahli. Apakah bisa pasal 18B ayat 1 dan atau pasal 18B ayat 2 ini menjadi dasar pembentukan Undang-Undang IKN ini? Kita khawatir nanti dia tidak menghormati ibunya. Siapa ibunya? Undang-Undang Dasar. Siapa yang nggak menghormati ibunya, durhaka dia, masuk ke Mahkamah Konstitusi. Itu dia. Kita tidak ingin ini terjadi. Karena itu lewat pimpinan kepada Pak Menteri yang terhormat, ayo kita diskusikan lagi. Jika perlu pimpinan, kita pending saja dulu ini, kita buka lagi nanti risalah di PAH kita waktu nyusun amandemen ini. Saya kira itu pandangan kami. Terima kasih. Kita perlu menjelaskan Pak Pimpinan, karena sayang kalau nggak dijelaskan, karena sekarang ada ahlinya. Ya. Walaupun saya keberatan sebetulnya ahlinya harusnya ahli yang, ini beliau kan sudah diundang di RDPU ya. Tapi ya nggak apa-apa lah kita undang kembali, jadi tidak akan ada perubahan, shifting perubahan. Pimpinan yang saya hormati, sejak awal PKS memandang bahwa sekiranya memang harus pun ada ibu kota negara baru, standing position kami adalah jelas comply to Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A dan 18B, yaitu satuannya memang pemerintahan daerah. Makanya kita kan di dalam usulan PKS, ya, badan otorita ini sebagai pengantar untuk terbentuknya satuan pemerintahan tersebut, yang akan menjadi pemerintahan daerah yang khusus. Nah, masalah nanti pimpinannya bentuk apakah dipilih oleh presiden, ditetapkan oleh presiden dan sebagainya, kita cari kekhususannya. Tapi izinkan pimpinan, karena sekarang berhadapan dengan yang disebut ahli tata negara Pak Sucipto, ya, walaupun banyak ahli tata negara memiliki pandangan yang lain dengan diskusi kami. Kita ini anggota MPR juga, selain anggota DPR. Anggota Pak DPD, Pak sekarang juga anggota MPR. Dan punya kewajiban apa anggota MPR? Mensosialisasikan 4 pilar MPR, yang di dalamnya Undang Dasar. Sepengetahuan saya dalam membaca konstruksi Undang-Undang Dasar, Pak, ya, kita harus membaca dalam konteks bab itu utuh. Pasal 18 ini cerita tentang bab apa? Yaitu bab 6, pemerintahan daerah. Pemerintah daerah. Saya bacakan ayat satunya. Ini adalah produk daripada amandemen kedua kalau tidak salah. Ya. Masa nggak hafal ya Pak Arif? Kan udah sering kita udah belasan tahun kita ngasih sosialisasi ini. Jadi perintahnya itu kita memahami, tidak boleh ada pemahamannya keluar konteks bab. Bahaya itu. Ya. Tadi sudah dijelaskan secara historis oleh beberapa teman-teman. Ya, bagaimana bentuk negara dan sebagainya. Ya. Yang dipilih itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian diterjemahkan di dalam konteks amandemen kedua ini, ya, apa sebetulnya entitas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Entitasnya disebut dalam ayat 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi, ya, atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam konteks undang-undang dan konstruksi bab 6 yang disebut, yang diberi judul pemerintah daerah itu adalah entitas NKRI itu dibagi hal tersebut. Itu ayat 1. Clear.
ayat-ayat berikutnya itu menjelaskan yang itu esensi daripada NKRI ini. Kalau kita mencederai ayat 1 ini sama dengan mencederai NKRI. Waduh, kalau tadi Pak Sinca mengatakan dosa besar ibu melanggar konstitusi, tapi itu yang bisa menyebut dosa atau tidak dosa itu adalah MK. Kalau urusan NKRI itu para pendirinya sudah nggak ada. Terus minta ke siapa gitu kan? Jadi tolonglah, jangan terlalu, iya luar biasa ya, apa namanya mentafsirkannya. Saya hanya dengan ayat 1 dan itu clear pemerintahan daerah. Kemudian konteks 14 pasal 18A dan kemudian 18B ya, terkait dengan satuan khususnya itu jelas di dalam 18B itu ayat 1-nya adalah negara mengakui menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah. Nyambung dengan yang ayat 1, yang pemerintahan daerah itu entitasnya adalah provinsi. Bahkan diperjelas, di dalam provinsi itu ada kabupaten dan kota. Ya tinggal dipilih saja oleh pemerintah nanti. Ya. Tadi kalau Pak Golkar bisa juga katanya Pak Wali Kota, itu biar nanti bab lain lah. Tapi kita tuh ingin jangan mencederai apa namanya undang-undang dasar ini. Jadi pimpinan yang saya hormati ini harus hati-hati ya. Jangan gerasa gerusu, dan PKS dari awal terkait dengan DIM ini, filosofisnya memang kita harus merujuk kembali kepada pasal 18 atau bab 6 pemerintah daerah dan pasal 18. Ya, kalaupun itu harus memang ada ibu kota negara baru. Sambil kita juga ada dua hal. Ya, nanti dengan konstruksi seperti itu berarti harus membuat khusus ya, atau bisa jadikan undang-undang ini pembentukan daerah tersebut, mekanisme proses transisionalitasnya, kemudian membuat undang-undang. PKS tetap ingin ada kekhususan terkait dengan Provinsi Jakarta ini. Nah, nanti undang-undang yang diamanahkan, PKS mengusulkan dimasukkan di dalam tambahan ayat dari salah satu pasal di Undang-Undang IKN ini. Demikian pimpinan standing position kami. Terima kasih.